Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Miswati dari kelompok 10 perwakilan untuk mempresentasikan hasil proposal yang telah kami buat. Nah, di mana judulnya yaitu pengembangan aplikasi puskesmas untuk pasien umum menggunakan pendekatan web semantik. Nah, di mana studi kasusnya yaitu UPT Puskesmas PK Bata Kota Polewali, di mana kelompok saya, teman-teman saya itu terdiri dari Dian Aprilia, Nur Shalinda, dan Sabran. Nah, baik, pendahuluannya yaitu di mana proposal ini melatar belakangnya yaitu tentang saat pelayan untuk pasien umum di Puskesmas PK Bata ini masih menggunakan mekanisme penyimpanan data manual. Dengan menggunakan penyimpanan yang masih manual pada pasien jenis umum dapat menimbulkan berbagai kendala seperti kesulitan dalam mencari berkas pasien yang tersimpan di gudang arsip, data berkas pasien yang dapat rusak karena faktor lingkungan dan waktu, dan berkas pasien yang terduplikasi akibat data lama pasien yang tidak ditemukan. Kemudian riwayat medis pasien yang tidak lengkap akibat faktor kesalahan manusia, yaitu kehilangan berkas riwayat medis. Tenaga medis atau dokter kesulitan untuk mencari informasi riwayat medis pasien karena berkas riwayat medis pasien yang masih manual. Kemudian pencarian data anamnesa atau data diagnosa di rekam medis pasien jika menggunakan database relation akan tidak efisien karena dokter harus mengisi formulir pencarian yang berbeda ketika mencari data tersebut. Nah, kemudian adapun rumusan masalah pada proposal ini yaitu salah satu upaya untuk mengurangi permasalahan dalam pelayanan pasien jenis umum di Puskesmas PK Bata dengan cara menerapkan aplikasi Puskesmas untuk pasien jenis umum berbasis website untuk membantu dalam menyimpan dan mengelola data. Selain ini juga menggunakan pendekatan web semantik. Aplikasi Puskesmas diharapkan dapat memberikan referensi suatu informasi, riwayat, dan cara pasien pengobatan yang pernah mengalami penyakit yang sama. Kemudian tenaga medis mendiagnosa penyakit seorang pasien sehingga membantu tenaga medis dalam memberi tindakan terhadap pasien tersebut. Nah, berdasarkan pada permasalahan yang diuraikan tersebut, penelitian tertarik melakukan penelitian pengembangan aplikasi Puskesmas untuk pasien umum menggunakan pendekatan web semantik. Adapun tujuan dari proposal ini yaitu mengurangi permasalahan dalam pelayanan pasien jenis umum di Puskesmas PK Bata dengan cara menerapkan aplikasi Puskesmas untuk pasien jenis umum berbasis web, membantu dalam penyimpanan dan pengolahan data. Kemudian manfaatnya yaitu diharapkan dalam proposal ini yaitu agar pegawai tidak kesulitan dalam mencari data pasien. Kemudian metode penelitiannya. Metode penelitiannya ini yaitu jenis dan desainnya adalah sebuah penelitian untuk mengembangkan aplikasi Puskesmas untuk pasien umum menggunakan pendekatan web semantik. Dari hasil perencanaan sistem ini, penelitian berharap agar sistem keamanan ini diimplementasikan dengan baik dan bermanfaat buat masyarakat agar identitasnya tidak mudah diambil. Dengan gambaran umum aplikasi, dengan penjelasan tentang daftar kebutuhannya, kemudian digambarkan dalam bentuk model diagramnya. Analisis kebutuhan bertujuan untuk menjabarkan kebutuhan-kebutuhan yang disediakan sistem untuk memahami kebutuhan pengguna. Kemudian adapun jadwal penelitiannya. Nah, jadwal penelitiannya ini agar dapat selesai sesuai tepat waktu. Nah, di mana tahapnya itu tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan, yang terakhir adalah tahap penyusunan laporan penelitian. Nah, adapun teknik pengumpulan datanya. Nah, teknik pengumpulan datanya ini dilakukan dengan cara wawancara, kemudian dilanjutkan dengan melakukan observasi dan analisis terkait proses bisnis pada proses pengambilan data dan pemrosesan data serta penyimpanan data, unit loket, poli, laboratorium, dan beberapa lainnya lagi. Kemudian teknik analisis datanya yaitu yang pertama tahap inisiasi, kedua tahap desain sistem, ketiga tahap implementasi, keempat tahap integrasi dan testing. Nah, yang tahap terakhir yaitu pemeliharaan. Nah, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu di sini kebutuhan utama dijabarkan pada tabel yang merupakan sebagian dari keseluruhan kebutuhan fungsional. Nah, di mana jika
ke ID F02.1 itu fungsinya itu menambahkan pasien baru. Kemudian F036 itu melihat riwayat hasil tindakan medis yang relevan, dan F037 itu menyimpan hasil pemeriksaan dengan format RDV. Nah, kedua itu kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ini digunakan seperti use case, merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor. Use case ini dirancang berdasarkan hasil kebutuhan fungsional. Nah, kemudian yang ketiga itu use case merupakan tindakan yang dilakukan oleh aktor, dirancang berdasarkan hasil seperti pada gambar tersebut dapat dilihat. Ini adalah penjabarannya use case-nya ya. Kemudian sequence diagramnya itu menggambarkan langkah-langkah yang dilakukan oleh aktor atau sistem yang merupakan respon dari use case tertentu. Nah, ini adalah gambarnya seperti format RDV-nya. Nah, kemudian yang tahap pengujiannya yaitu terdapat 4 cara pengujiannya, yaitu yang pertama adalah compatibility testing atau yang biasa disebut dengan non-fungsional. Hasil pengujiannya yaitu menunjukkan bahwa sistem dapat berjalan di peramban Google Chrome dengan versi 6.1 sebagai versi tertinggi yang peramban Mozilla Firefox versi 5.6 sebagai versi tertinggi. Kemudian yaitu pengujian yang kedua yaitu basis pair testing. Nah, fungsi dari get relevant merupakan salah satu dari total 3 pengujian basis pair. Dari 3 kasus uji fungsi get relevant didapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian pengujian tahap ketiga yaitu black box testing. Nah, beberapa pengujian black box testing ini 37 pengujian yang telah dilakukan. Nah, pada total 37 kasus uji didapatkan 37 hasil yang dapat disesuaikan dengan yang diharapkan, maka kebutuhan fungsional sistem valid 100%. Nah, tahap pengujian terakhir yaitu recall and precision. Nah, kemudian pengujian menggunakan 5 kasus uji dengan kata kunci gejala atau keluhan. Nah, hasil pengujian nilai recall ini menunjukkan bahwa nilai R yang diperoleh adalah 1. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sistem sudah mampu menentukan hampir semua jumlah informasi relevan sesuai dengan jumlah informasi relevan yang telah di dalam ontologi. Nah, terima kasih. Itulah hasil yang dapat saya presentasikan pada proposal kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.